Bab 1061. Wajah Luo Yao langsung memucat saat mendengar suara ini. Dia tahu bahwa keluarga Cui akan menemukan tempat ini, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Keluarga Cui umumnya bukan kekuatan yang kuat di kota Dangsu, bukan karena keluarga Cui lemah, tetapi karena keluarga Cui tidak peduli dengan keluarga lain di kota Dangsu sejak awal. Karena itu sama sekali tidak pada level yang sama. Jika Chen Ye tidak melukai keluarga Cui secara serius ketika Chen Ye muncul di Menara Dangsu, kekuatan keluarga Cui hanya akan lebih kuat. Justru karena masalah Chen Ye, kepala keluarga Cui saat ini sangat marah. Apapun, selama ada yang berani menyentuh yang buruk, mereka pasti akan mati. Luo Yao mengikuti suara itu, dan ketika dia melihat kerumunan, ekspresinya menjadi semakin ketakutan. Meskipun Ye Jitian sangat kuat, dia mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya di hadapan begitu banyak orang dari keluarga Cui. Melihat itu, lebih dari 20 orang terbang dengan cepat dari kejauhan. Pemimpinnya adalah Nanming Zhenren, dan sisanya adalah 8 pelindung besar keluarga Cui dan salah satu dari 2 Raja Surgawi yang agung. Nanming yang asli berjalan hampir mengambang, mengibaskan debu Buddha, dan berkata dengan marah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa siapapun di keluarga Cui saya dapat diprovokasi? Beberapa hari yang lalu, Chen Ye datang dan membunuh Tuan Muda. Itu terlalu menipu. Hari ini, seseorang berani membunuh mereka lagi. Saya adalah murid dari keluarga Cui. Hari ini, orang ini harus mati. Kalau tidak, mengapa keluarga Cui saya menyelamatkan muka? Keluarga Cui juga sangat tidak beruntung. Sebulan yang lalu, Chen Ye tiba dan membunuh Tuan Muda dari keluarga Cui dan banyak murid dari keluarga Cui, dan bahkan jenderal keempat dari keluarga Cui jatuh ke tangan Chen Ye. Pada akhirnya, Chen Ye melarikan diri, reputasi keluarga Cui anjlok, dan seluruh keluarga menjadi gila. Siapapun yang berani memukul anak-anak keluarga Cui, seluruh keluarga Cui harus berkerumun, bahkan jika Xing Tian dan Zun melihat wajah keluarga Cui, dia tidak membunuh Cui Yong. Namun, orang lain datang hari ini dan memukuli Cui Yong sampai mati. Ini benar-benar tak tertahankan. Segera, kepala keluarga Cui mengerahkan Nanming yang asli, dan memimpin 16 utusan, 8 penjaga, dan 2 Raja Surgawi untuk membunuh mereka semua. Meskipun keluarga Cui adalah keluarga yang memurnikan pil obat, berbagai posisi ditempatkan dengan kuat. 36 utusan, 16 penjaga, 4 Raja Surgawi, terdiri dari generasi muda, generasi parubaya, dan generasi tua, semuanya terdengar sangat kuat. Di keluarga Cui, semua utusan adalah orang-orang kuat di tahap tengah alam Daoyuan, dan mereka hanya bisa berfungsi sebagai duta besar. Melindungi hukum membutuhkan tingkat yang lebih tinggi, dan seringkali harus berada di tahap akhir alam Daoyuan. Adapun posisi 4 Raja Surgawi, 4 pembangkit tenaga listrik yang duduk di keluarga Cui yang hampir memasuki ranah kaisar. 4 jenderal keluarga Cui yang mengejar dan membunuh Chen Ye sebelumnya dibuat oleh keluarga kontemporer itu sendiri, dan orang kepercayaan Dao Yuanjing yang bertanggung jawab. Nanming abadi melambaikan debu Buddha, dan tiba-tiba helai rambut yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, setiap helai rambut berubah menjadi api yang mengamuk, dan memancarkan cahaya yang menyengat seperti matahari, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung, tempat tiraninya membuat orang-orang di sekitarnya, semua menghela nafas dengan takjub. Dia mengangkat debu Buddha tinggi-tinggi dan menarik nyala api dari langit animasi, seolah-olah menutupi langit, langit yang perkasa. Hari ini, itu harus dilakukan dengan kekuatan seperti itu. Bunuh mereka yang berani memprovokasi keluarga Cui. Kalau tidak, di masa depan, tidak ada yang akan mengambil keluarga Cui di mata mereka. Pencuri yang berani, lihat jalan yang buruk, jangan cepat-cepat berlutut. Apakah kamu ingin aku membakar jiwamu berkeping-keping dan menghancurkan dagingmu menjadi berkeping-keping? Nanming yang asli penuh dengan momentum, dengan aura pembunuh dari sudut matanya yang gelap, dia diam-diam berkata dalam hatinya, lebih baik untuk ini. Anak untuk menyerahkan diri. Namun, aku akan menyiksanya lagi. Dengan cara ini, Anda dapat memberitahu orang luar bahwa jika Anda berani menyinggung keluarga Cui saya, bahkan jika Anda berlutut dan bersujud untuk menyerah, Anda masih akan dieksekusi. Tuan Ye. Luo Yao terkejut seperti burung penyanyi kuning, dan buru-buru meraih lengan Chen Ye. Tuan Ye, ayo lari. Ini adalah salah satu dari 4 tetua keluarga Cui, Nanming yang asli. Dia adalah eksistensi tirani di tahap awal Kaisar Senior Realm. Dikatakan bahwa kita telah hidup selama ribuan tahun. Ayo pergi dengan cepat. Saya telah menghubungi orang-orang dalam keluarga. Jika kita sedang dalam perjalanan, keluarga saya akan mengirim ahli untuk menyelamatkan kita. Jangan takut, aku di sini. Chen Ye dengan ringan menepuk tangan ramping dan lembut Luo Yao dengan tangan kirinya, melirik keluarga Cui di depannya, dan berkata sambil tersenyum, sampah ini tidak layak. Menyebutkan, dia akan mengeluarkan pedang pembunuh naga dan pedang surga ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia tidak mengeluarkan pedangnya.
Lengan kanannya dikelilingi oleh ular guntur tebal, dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras, suara buku-buku jarinya bergema di langit, dan darah tirani tersapu seperti ombak. Nanming asli. Pendeta Tao Yang Bao, pukul aku. Chen Ye terbang ke langit dan membanting pukulan berat. Pukulan itu penuh dengan 99 lapisan. Lapisan-lapisan itu ditumpangkan. Kekuatan itu menakutkan langit dan bumi, dan pada saat yang sama menyebabkan awan petir yang tak terhitung jumlahnya datang, dan guntur dan kilat menebas ke segala arah. Jatuh, komunikasikan kekuatan tinju, dan lepaskan kekuatan paling banyak 10 kali lipat. Orang asli Nanming. Lantai pertama Kerajaan Kaisar. Berani sombong dengan basis kultivasi yang begitu kecil. Hari ini, saya akan menghancurkan Anda dengan satu pukulan, lihat betapa sombongnya Anda. Kekuatan kekerasan langsung mematahkan kekuatan Nanming Zenren. Panggilan. Bagaimana bisa begitu kuat? Mata immortal Nanming tiba-tiba melebar, dan dia tidak lagi sombong seperti sekarang. Dia dengan cepat melambaikan debu Buddha, menarik api dari langit, dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mencubit di sisi lain dengan taktik, dia berteriak nasibnya panjang, tahu saya makmur, dan api yang menyala-nyala akan menghancurkan semua roh jahat. Setelah berbicara, tangannya menunjuk entah dari mana, dan ular api terbang entah dari mana, terjalin satu sama lain. Banyak warna api menghantam api, langsung meningkatkan ketebalan api dari lebar 1 meter menjadi 10 meter, dan kekuatannya meningkat sebanyak 2 kali lipat. Tepat ketika itu kosong, tinju guntur menghantam penghalang api, meledakkan kilau yang menyilaukan. Ledakan. Gempa susulan mengguncang, dan bangunan di sekitarnya retak, dan bahkan bangunan proyek truk tahu langsung dibuang. Di jalan, orang yang lewat tiba-tiba berhamburan, berteriak dari waktu ke waktu para dewa sedang berperang. Para dewa sedang bertarung, lari. Tuhan bertarung. Pertarungan abadi, manusia menderita. Mungkin, memang begitu. Salah satunya adalah pendeta Tao senior di Kaisar Senior Realm, dan yang lainnya adalah jenius tak tertandingi dengan kekuatan tempur Kaisar Senior Realm. Keduanya bertabrakan, cukup untuk tanah longsor. Beberapa anak muda yang bersembunyi dengan cepat, menatap lingkaran pertempuran, Chen Ye, yang seperti dewa perang, iri siapa adik laki-laki itu. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia benar-benar bisa bertarung dengan penatua Cui Jiakeching seperti ini. Kamu tidak tahu itu. Ini benar-benar dewa jahat Ye Zitian. Di samping, seseorang berkata saya mendengar bahwa Ye Zitian pergi ke alam rahasia roh darah, dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, saya khawatir itu tidak akan lama, dan para tetua tidak dapat menahannya lagi. Dia menunjuk Huang Zantian dan yang lainnya, dan berkata, apakah kamu tidak melihatnya? 4 jenius tak tertandingi yang kuat semuanya adalah bawahan Ye Zitian, dan mereka sangat menghormati Ye Zitian. Bab 1062. Aura mereka berempat terlihat sangat menakutkan, sulit membayangkan seberapa kuat kekuatan tempur Ye Zitian. Kita tidak boleh memprovokasi orang yang begitu mengerikan. Ye Zitian sangat kuat, tetapi dia bukan salah satu dari 10 jenius teratas di Kunlun. Namun, nama 10 jenius Kunlun Su mungkin tidak cukup untuk mengakomodasi seni bela dirinya. Sebaliknya, 4 jenius tak tertandingi di bawah komandonya mungkin bisa bersaing untuk reputasi 100 jenius Kunlun. Ledakan. Kekuatan tinju Chen Ye tampaknya membawa kekuatan yang tak ada habisnya, dan dia dengan keras menyerang penghalang api yang disebut oleh Nanming yang asli. Nanming Zenren mengerahkan energi darah dan kekuatan seluruh tubuh untuk melawan, terus-menerus mengeluarkan api, tetapi secara bertahap kelelahan, tetapi berkata dalam hatinya orang ini adalah Ye Zitian. Namun, itu tidak mungkin. Sebelumnya, Ye Zitian hanya membunuh Xiang Yingji dari keluarga Xiang. Mengapa ada kekuatan tempur yang begitu kuat sekarang? Tingkat pertumbuhan ini terlalu menakutkan, hampir sebanding dengan bajingan kecil Chen Ye. Tawa tua. Ada kata-kata terakhir. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suara Chen Ye datar, agung dan tidak tersinggung. Dia hanya meninju. Satu pukulan. Dengan satu pukulan, Nanming Zenren dipukuli sampai tidak ada serangan balik, dia hanya bisa melawan. Kekuatan ilahi seperti itu, keterampilan seperti itu, dapat disebut tak terkalahkan dari generasi yang sama. Kamu Zitian, kamu bajingan. Kamu tidak bisa membunuhku, atau keluarga Cui tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Nanming mengucapkan kata-kata ini, dia mencurahkan seluruh kekuatan tubuhnya, dan bahkan mulai membakar jiwanya. Kekuatan pukulan Ye Zitian membuatnya terlalu sulit untuk dilawan. Dia bahkan berteriak 2 Raja Surgawi, 8 penjaga, selamatkan aku. Kamu Zitian, berhenti. Ye Zitian, hentikan kau bajingan. 2 Raja Surgawi dari keluarga Cui segera mengeluarkan senjata mereka dan membuat gerakan unik, 1 putaran pedang panjang dan 1 putaran palu godam, melompat ke depan.
Putaran pedang panjang meledak dengan kilau zaman kuno, membangkitkan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya, meledakkan ribuan energi pedang, dan melesat seperti hujan meteor. Putaran palu godam melepaskan ki penghancur, yang tampaknya menghancurkan langit, menghancurkan bumi, dan menjadi sangat kejam. Dua senjata, dua trik. Mereka semua adalah serangan tak tertandingi yang hanya bisa dikeluarkan oleh Kaisar Sunjing, dan mereka tidak lebih lemah dari orang-orang Nanming yang sebenarnya. Kedua Raja Surgawi keluarga Cui juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Keluarga Cui telah mampu bertahan selama bertahun-tahun, terutama karena mereka. Ups. Tuan Ye tidak bisa menghentikannya. Kalian berempat, apakah kamu ingin membantu Tuan Ye? Luo Yao panik, dan dengan cepat berkata kepada Huang Zantian dan yang lainnya, tiga tuan tak tertandingi dari keluarga Cui, mengapa Anda tidak membantu Tuan Ye? Namun, Huang Zantian tersenyum meremehkan, dan berkata, ini hanya 3 potong sampah, masih ahli yang tiada taranya. Nona Luo, apakah menurutmu tuan kita tidak bisa menghentikan mereka? Dia diam-diam berkata dalam hatinya kapan Kaisar Senior Stage menjadi master yang tiada taranya. Apa nama pembangkit tenaga listrik Kaisar Senior Realm tingkat tinggi dari perlombaan roh darah? Kuat abadi. Tuanku bahkan tidak melihat pembangkit tenaga listrik seperti itu di mata, mengatakan bahwa dia akan dipotong, apalagi 3 kaisar yang baru saja masuk atau masih selangkah lagi. Apa yang mereka hitung, bagaimana mereka bisa menghentikan tuanku? Mendengar kata-kata ini, Luo Yao terkejut, menatap Chen Ye di langit dengan kagum, dan berkata, Tuan Ye, sangat kuat. Dan pada saat ini di lingkaran pertempuran, Chen Ye menatap dunia, tak tertandingi di dunia, heroik dan luar biasa, dengan kilau yang menggantung dari belakang. Apakah kamu pikir kamu kuat? Aku tidak butuh senjata, aku masih bisa membunuhmu dengan tangan kosong. Dia melihat pedang dan palu yang bertiup, dan tiba-tiba melemparkan tinju kanannya, tinju yang kejam sekuat gelombang sungai dan laut. Ledakan. Satu pukulan menghancurkan ribuan pedang ki, dan bahkan satu pukulan menghancurkan pedang panjang itu menjadi 2 bagian. Kekuatan tinju ini, bahkan menghilang, terbang langsung dan melintasi formasi, bertabrakan dengan palu godam itu, dan runtuh dengan kilau yang menyilaukan, mengguncang langit dan bumi, dan akibatnya menyapu, menghentikan puluhan bangunan di sekitar pinggang. Memotong. Ledakan. Palu godam ini tiba-tiba meledak, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti tirai hujan. Serangan terkuat dari 2 pembangkit tenaga listrik. Secara paksa biarkan Chen Ye menghancurkan satu demi satu dengan satu pukulan. Engah. Engah. 2 Raja Surgawi keluarga Cui memuntahkan seteguk darah, meledak, dan menabrak dinding satu demi satu, menghancurkan lebih dari setengah tulang mereka. Di bawah pukulan Chen Ye, dia menderita kerugian besar satu demi satu. Nanming. Giliranmu. Chen Ye sangat kuat, tinju di udara meledak menjadi kilau, dan tiba-tiba dunia menjadi merah darah, dan pukulan yang tak tertandingi meledak, langsung menghancurkan penghalang api dan mengenai dada Nanming Zhenren. Engah. Nanming yang asli meludahkan seteguk darah, tulangnya hancur dalam sekejap, dan meridian serta pembuluh darahnya pecah inci demi inci. Tubuhnya dengan keras menabrak sebuah gedung, dan orang-orang di gedung itu melompat keluar dengan cepat, menatap Nanming yang asli dengan ekspresi ngeri, dan kemudian pada Chen Ye, yang seperti dewa perang. Dia tidak berani melakukannya. Mengatakan sepatah kata pun, aku benar-benar terkejut dengan situasi di depanku. Nanming yang asli. Salah satu tamu paling kuat dari keluarga Cui, orang yang sangat kuat, jangan berharap pemuda di depannya meninju dengan cara yang aneh. Tuhan tahu siapa pemuda ini. Penjaga keluarga Cui, dengan cepat terbang ke reruntuhan, dan membawa Nanming Zhenren keluar. Dia melihat lebih dekat, memucat ketakutan, dan berteriak, pria sejati sudah mati. Pria sejati sudah mati. Meridian dan tulang orang asli semuanya rusak, dan jiwanya telah dihancurkan. Orang yang sebenarnya sudah mati. Wuho. Suara mendesing. Dalam sekejap, ketika semua orang memandang Chen Ye, sorot mata mereka tercengang karena terkejut, dengan kekaguman karena terkejut, hormat dalam kekaguman, dan sedikit ketakutan dalam kekaguman. Keluarga Cui, 5 tetua Keqing, hanya satu dari mereka yang meninggal. 1000 tahun. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada peristiwa besar seperti itu di keluarga Cui. Banyak orang berbicara, dan beberapa pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan tampak lebih ngeri keluarga Cui, saya khawatir akan ada bencana berdarah. Chen Ye, yang membunuh tuan muda keluarga Cui, akan membunuh Ye Jitian, dan membunuh keluarga Cui yang lebih tua yang tidak bisa menjadi tamu. Salah satu orang asli Nanming. Ya Tuhan, keluarga Cui akan berubah. Chen Ye, Ye Jitian. Semua bermarga Ye, mungkinkah mereka semua berasal dari keluarga Ye kuno? Suara orang-orang sangat keras.
16 utusan keluarga Cui, 8 penjaga hukum, dan 2 raja surgawi masih dalam keadaan ketidaktahuan. Orang asli Nanming menutup telepon. Biarkan Ye Jitian memukulinya sampai mati. Tuan Ye sangat kuat. Mata Luo Yao seperti air, dan dia sangat bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, Tuan Ye, Anda sangat luar biasa. Tidak heran dia benar-benar tidak menyukai gelar 10 jenius Kunlun. Ternyata meskipun dia adalah generasi muda, kekuatannya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, cukup untuk bersaing dengan generasi yang lebih tua. Tidak peduli apa, orang seperti ini harus ditangkap oleh keluarga Luo. Bab 1063. Luo Yao bahkan memikirkan Chen Ye. Ada Chen Ye sebelumnya, dan Ye Jitian tebal. Mungkinkah keluarga Luo dan yang bermarga kuat Ye benar-benar memiliki hubungan seperti itu? Pada saat ini, Chen Ye melihat ke bawah ke bumi, matanya seperti listrik, dan dia agung. Dia memandang 2 raja surgawi keluarga Cui, dan suaranya seperti dewa, tidak melawan, kalian berdua, apakah kamu bunuh diri, atau aku memenggal kepalamu? Anda, Ye Jitian, kamu terlalu banyak menipu orang. Kedua raja surgawi keluarga Cui melangkah keluar pada saat yang sama, hampir puluhan meter. Dipaksa menghadapi Chen Ye. Mereka saling memandang, menggelengkan kepala lagi, dan kemudian mengerang, berlari ke sisi kiri dan kanan. Lari. Jangan lakukan itu, kenapa kamu tidak lari? Ingin pergi? Apakah begitu mudah? Dengan lambaian tangan Chen Ye, dia melepaskan satu set formasi pedang, yang merupakan formasi pedang yang menjebak jenius keluarga Huang saat itu. Sikat-sikat. Dentang-dentang. Formasi pedang ini dengan cepat terbelah dan berubah menjadi 108 pedang. Menurut orientasi Tiangan 36 dan Earth Demon 72, itu menyelimuti ruang ribuan meter, dan formasi berbentuk mangkuk ditekuk terbalik. Jebak semua orang di dalamnya. Formasi. Ledakan. Ledakan. Tidak peduli bagaimana 2 raja surgawi keluarga Cui menyerang, mereka tidak akan bisa mengguncang formasi pedang. Di masa jayanya, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekarang mereka telah dipukul dengan keras, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Kalian berdua, kamu bisa mati. Chen Ye membanting 2 pukulan, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar, memecah udara dan mengejar 2 raja keluarga Cui. Dia tidak menggunakan pedang pembunuh naga, atau tombak pembantaian surga Jeoyu, karena orang-orang ini tidak memenuhi syarat. Hanya mengandalkan kekuatan tinju, tanpa menggunakan senjata, sudah cukup untuk membunuh orang-orang ini di depan Anda. Ledakan. Suara berderak keluar. Raja surgawi keluarga Cui meledak di udara, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Ledakan. Raja surgawi keluarga Cui lainnya juga dipukuli menjadi kabut darah. 2 raja surgawi dari keluarga Cui telah resmi jatuh, dan mereka akan mati tanpa seluruh mayat. Chen Ye perlahan mendarat di tanah, menatap Luo Yao, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Aku berkata untuk membunuh mereka, aku akan membunuh mereka. Gadis kecil itu mengaguminya. Luo Yao buru-buru melangkah maju dan membungkuk sedikit, Tuan Ye, saya mendengar bahwa keberadaan Anda misterius dan kekuatan Anda tidak terlalu tinggi, tetapi sekarang Anda dapat melihat bahwa Anda dapat mendorong generasi muda secara horizontal. Itu tidak benar. Saya masih mengenal bakat muda bernama Chen Ye. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu, Anda harus belajar dari satu sama lain. Chen Ye memiliki potensi besar, dan bahkan Dan Dao memiliki bakat yang sangat menakutkan. Dia harus datang ke konferensi ramuan obat ini. Ketika saatnya tiba, aku akan memperkenalkannya padamu, dan kalian berdua pasti akan menjadi teman baik. Bibir Chen Ye melengkung menjadi senyuman, dan dia berpikir perkenalkan aku pada diriku sendiri. Gadis ini masih sangat tidak selaras. Dia tersenyum, matanya menyapu 16 utusan keluarga Cui, pelindung 8 hukum, dan berkata, jangan tinggalkan satupun dari mereka. Orang-orang ini berencana untuk bunuh diri, jadi Chen Ye secara alami tidak bisa tinggal. Lebih penting lagi, keluarga Cui terkait dengan klan roh darah, tidak peduli apa, mereka harus dibunuh. Ya Tuan. Tiba-tiba, Huang Santian, Huang Wugun, Wanyan Pojun dan yang lainnya menanggapi dengan satu kalimat dan kemudian bunuh diri. Jenius yang tak tertandingi dari lapisan ke-9 alam Daoyuan, mengambil inisiatif untuk menyerang 24 pembangkit tenaga listrik alam Daoyuan. Hasilnya biasa saja, Huang Santian dan yang lainnya menekan Cui Family Protector untuk bertarung. Wah! Pertumpahan darah muncul, dan pelindung keluarga Cui tewas dalam pertempuran. Ledakan. 3 utusan lagi dari keluarga Cui tewas di tempat. 16 utusan dan 8 penjaga keluarga Cui sama sekali tidak dapat menghentikan Huang Santian dan yang lainnya untuk menyerang. Di samping,
orang-orang kota Dangsu menyaksikan pemandangan ini dengan senang hati. Luo Yao tidak bisa tidak terkejut, dan berkata, Tuan Ye, keempat bawahan Anda semuanya adalah surga 9 lapisan Daoyuan. Namun, saya pikir mereka tampaknya masih sangat muda, mereka baru berusia 20-an. Dan dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat, apakah kamu mengikutimu sepanjang waktu? Mengapa kamu tidak pernah mendengar atau melihat mereka di dunia luar? Chen Ye menggelengkan kepalanya, mereka tidak mengikutiku. Hanya saja itu hanya pelayanku, tidak masalah. Dengan kekuatannya, apa lantai 9 alam Taoyuan? Selama dia mendapatkan teknik kultivasi dari Raja 100 Pedang, dia dapat memiliki kekuatan tertinggi. Hanya memenuhi syarat untuk bertarung melawan perlombaan roh darah. Ledakan. Suara tabrakan dan percikan darah mengalir ke telinga orang. Melihat dengan mata kepala sendiri, pembangkit tenaga listrik, penjaga, dan utusan keluarga Cui yang dulu sombong dan menggertak pasar, sekarang seperti anjing yang berduka, terus-menerus diburu dan melarikan diri kemana-mana. Tapi semua ini dibawa oleh keluarga Cui. Pantas menjadi begitu merajalela sebelumnya, sekarang pembalasan ada di sini. Huang Santian dan yang lainnya menyimpan senjata mereka dan kembali dengan 2 kepala di tangan mereka. Melihat lebih dekat, masing-masing dari mereka masih memiliki 2 kepala yang tergantung di pinggang mereka. Untungnya, keempat pria besar itu kembali dengan kepala di tangan mereka, rapi dan rapi. Mereka berlutut dan berteriak pada Chen Ye, Tuan, kami telah membunuh semua anggota keluarga Cui, dan tolong minta Tuan untuk berbicara. Semua berdiri dan temukan seseorang untuk mengirim mereka kembali. Cui Yuan, kepala keluarga Cui. Beritahu Cui Yuan bahwa setelah konferensi ramuan obat, itu akan menjadi hari aku menghancurkan keluarga Cui-nya. Biarkan dia menikmati dirinya sendiri, 3 hari ini sekarang. Setelah Chen Ye menceritakan semua ini dengan tenang, seolah-olah awan itu ringan dan anginnya ringan, seolah-olah pemusnahan keluarga besar Cui bisa dilakukan hanya dengan pukulan backhand. Dia melambaikan ujung jari telapak tangannya untuk bersinar, dan formasi pedang besar kembali. Formasi pedang baru saja disingkirkan. Sekelompok orang bergegas masuk dan melihat bahwa pakaian itu milik keluarga Luo. Pemimpinnya adalah wali agung keluarga Luo, serta lebih dari 20 penjaga dan utusan. Semuanya berada di ranah Daoyuan. Bahkan ada 2 pria kuat yang akan memasuki ranah kaisar. Barisan seperti itu tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Cui. Lagi pula, mereka adalah 2 keluarga utama pagoda Dangsu. Penjaga keluarga Luo datang langsung ke Luo Yao dan bertanya, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, Paman kelima. Luo Yao masih dalam keadaan bersemangat. Dia membawa pelindung agung kepada Chen Ye dan berkata, Paman kelima, apakah kamu melihat apa yang terjadi dalam formasi pedang barusan? Pelindung agung menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi pedang bersama, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk kabut, dan situasi di dalam tidak dapat dilihat dari luar sama sekali. Dia melihat sekeliling, cukup terkejut, dan berkata, Hei, bagaimana dengan keluarga Cui? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga Cui mengejarmu? Mengapa saya datang dan tidak melihat anggota keluarga Cui? Paman 5. Aku akan memberitahumu hal yang sangat mengejutkan. Luo Yao berkata dengan serius seolah menyembunyikan sedikit rahasia, baru saja, 5 tamu besar keluarga Cui, orang asli Nanming, 2 raja besar Cui. Keluarga, dan 8 penjaga hebat, 16 duta besar ada di sini. Apa yang terjadi padamu pada akhirnya? Sen Nanming meminta Tuan Ye untuk membunuhnya dengan 1 pukulan. Bab 1064. 2 pelindung hebat dari keluarga Cui bahkan tidak bisa menerima pukulan dari Tuan Ye, dan diledakkan oleh Tuan Ye satu demi satu. 5 paman, mereka semua adalah penguasa kerajaan kaisar yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak bisa menghentikan pukulan Tuan Ye, Anda bisa bertemu Tuan Ye. Setelah mendengarkan, wali besar keluarga Luo tampak kosong, menatap Chen Ye, dan jelas merasakan napas pihak lain. Alam Daoyuan. Namun, kekuatan pertempuran dalam napas tinggi, dan itu pasti bisa bertarung melawan langit untuk mengalahkan kaisar. Mungkinkah 3 tuan tak tertandingi dari keluarga Cui benar-benar mati di tangan Ye Jitian? Pelindung besar dengan cepat pergi ke medan perang, menyatukan tangannya untuk menyimpulkan teknik rahasia untuk menonton adegan pertempuran Chen Ye dan keluarga Cui di udara barusan, kembali ke tanah dengan wajah ketakutan, dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Jitian dan berkata, Tuan Ye, meskipun mereka dari generasi muda, kekuatan tempur mereka sebanding dengan generasi tua. Keponakanku, betapa tersinggung. Saya juga meminta Tuan Ye untuk menanggung saya. Selain itu, saya akan meminta Tuan Ye terlebih dahulu untuk kembali ke rumah Luo bersama saya. Saya telah mengatur jamuan makan untuk berterima kasih atas kebaikan Anda dalam menyelamatkan Luo Yao. Pelindung hebat keluarga Luo, melihat kepala orang di tanah dari waktu ke waktu, terkejut. 16 utusan dan 8 penjaga keluarga Cui.
Benar-benar hancur. Ketika dia mendongak dan melihat Huang Zantian dan yang lainnya, 4 jenius tak tertandingi dari surga lapisan ke-9 dari alam Daoyuan. 4, dari mana kamu berasal? Paman 5. Paman kelima, mereka adalah pengikut Tuan Ye. Luo Yao berkata dengan tergesa-gesa. Tidak. Huang Zantian mengepalkan tinjunya dan berkata, saya adalah pelayan Tuan, saya tidak berani memanjat kata, ikuti. Budak. Pelindung hebat keluarga Luo tertegun sejenak, menatap Huang Zantian dan yang lainnya, dan berkata dalam hatinya jenius tak tertandingi seperti itu sebenarnya hanya pelayan Ye Jitian. Minion, bukan pengikut. Itu bahkan lebih dari pengikut, tetapi pelayan terendah. Seberapa dalam air Ye Jitian, dan sebenarnya ada 4 antek jenius yang tiada taranya. Kemudian dia membunuh 3 pembangkit tenaga Kaisar Senior Realem, dan kekuatan tempurnya sendiri setidaknya sebanding dengan lapisan kedua dan ketiga dari Kaisar Senior Realem. Berapa umurnya, untuk memiliki basis kultivasi seperti itu? Bakat seperti itu harus ditarik. Bila perlu, saya memberitahu kepala keluarga bahwa bahkan jika itu adalah pernikahan, untuk membiarkan Luo Yao menikahi Ye Jitian harus diikat ke kereta keluarga Luo kita. Tuhan tahu seberapa kuat Ye Jitian dalam beberapa tahun. Saya khawatir Kunlun Su tidak bisa ditahan. Ahem, Tuan Ye. Pelindung hebat keluarga Luo juga dengan hormat melambaikan tangannya dan berkata, kami mengundang Anda ke rumah kami. Oke. Ye Jitian mengangguk, naik kereta keluarga Luo, dan pergi ke keluarga Luo bersama. Segera. Mereka baru saja pergi, dan kerumunan belum bubar, dan kepala keluarga Cui memimpin tim untuk tiba. Kali ini, 2 raja lainnya dari keluarga Cui, 2 tetua tamu, 8 wali, dan 16 utusan, semuanya tiba. Di bawah kepemimpinan Cui Yuan, 4 kaisar yang kuat di ranah kaisar datang ke tempat di mana mereka baru saja bertarung. Cui Yuan melihat sekeliling dengan ekspresi muram, dan bertanya dengan keras, apakah kamu melihat pertempuran barusan? Cui, patriark keluarga Cui. Baru saja Ye Jitian dan keluarga Luo pergi. Orang-orang menjawab dengan gemetar, dan mereka juga memberitahu orang-orang dari keluarga Cui tentang situasi pertempuran barusan di dunia. Selain itu, kata-kata Ye Jitian dan kepala keluarga Cui dikembalikan ke Cui Yuan. Namun, Cui Yuan memiliki ekspresi dan pikiran aneh di dalam hatinya. Ye Qilian. Ye Jitian dari Changqiong Bang mampu membunuh begitu banyak orang di keluarga Cui saya. Biarkan kekuatan keluarga Cui saya sangat berkurang. Yah, aku akan mengejar Ye Jitian sekarang untuk membalas dendam. Sangat mungkin bahwa keluarga Luo dan Ye Jitian akan bersatu dan memusnahkanku. Tidak, Anda harus buru-buru pulang dan memberitahu para tetua yang sedang mundur, jika tidak, keluarga Cui akan dalam bahaya. Ikuti aku kembali. Cui Yuan langsung memimpin orang-orangnya kembali. Sekarang kekuatan eksternal telah sangat berkurang hampir setengahnya, banyak bisnis mungkin tidak dapat menahan diri. Kita harus bergegas kembali dan memberitahu para tetua untuk mundur, jika tidak kita tidak akan menyebutkan balas dendam, bahkan jika itu adalah masalah perlindungan diri. Pada saat yang sama, Luo Yao dan pelindung agung membawa berita bahwa Chen Ye akan kembali, dan segera menyebar ke seluruh keluarga Luo. Semua anggota keluarga Luo terkejut, dan dengan bersemangat bergegas untuk menyiapkan semua jenis makanan lezat dari gunung dan laut. Semua jenis ramuan yang telah berharga selama bertahun-tahun juga diambil satu demi satu untuk membuat hidangan lezat seperti itu, siap untuk dimakan. Digunakan untuk menyapa Chen Ye. Luo Wuya, kepala keluarga Luo, berdiri di pintu dengan ekspresi gembira. Dia bermain dengan batu roh di tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, ini bagus, ini bagus. Kali ini Yao Er akhirnya membawa kembali seorang pemuda yang sangat baik. Keluarga Cui, tembakan Ye Jitian ini, dan segera menghapuskan setengah dari keluarga Cui. Ketiganya hampir sekuat kerajaan kaisar. Dia benar-benar dipukuli oleh Ye Jitian dengan beberapa pukulan, dan omong-omong, dia juga membunuh lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan. Langit keluarga Cui telah runtuh setengahnya. Keluarga Cui telah berkurang setengahnya, dan keluarga Luo saya adalah yang paling dihormati di pagoda Dangsu. Luar biasa, luar biasa. Dia segera memerintahkan, Ming Wu, cepat pimpin bawahanmu untuk merebut berbagai bisnis keluarga Cui, semakin cepat semakin baik. Ketika para alkemis itu bereaksi, akan sulit untuk dihadapi. Pemilik rumah. Ming Wu sedikit terkejut dan bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu harus menikahi keluarga Cui? Pernikahan. Tidak perlu bergabung. Luo Wuya tertawa keras, dulu, keluarga Luo saya sedikit lebih lemah dari keluarga Cui, jadi saya harus menikah. Tapi sekarang, tidak perlu, Ye Jitian sendiri mengalahkan setengah dari keluarga Cui, hanya untuk sebuah pernikahan juga harus menjadi pernikahan dengan Ye Jitian. Adapun keluarga Cui. Keluarga Cui saat ini bukanlah apa-apa.
Jika bukan karena dukungan Xingtian dan Zun, saya akan langsung memberitahu Ling Yi dan Zun dan menghancurkan keluarga Cui bersama-sama. Keluarga Luo dan keluarga Cui, seperti keluarga dan Suta, terutama mengandalkan alkimia, mengandalkan setiap alkimia. Di permukaan, pil Venerable semua mundur untuk membuat pil, terlepas dari urusan keluarga mereka, tetapi begitu keluarga di bawah Panji mereka akan dihancurkan, pil Venerable pasti akan mengambil kesempatan yang kuat, belum lagi tingkat budidaya pil Venerable, hanya pil obat yang berharga di tubuhnya, maka cukup untuk menarik banyak pembangkit tenaga listrik top untuk membantu. Karena itu, untuk keluarga Luo, keluarga Cui dapat dilemahkan. Namun, tidak bisa dihancurkan. Ini Ye Jitian. Luo Wuya tersenyum sangat licik, kudengar asal-usulnya misterius, tapi aku tidak tahu apakah dia berasal dari keluarga Ye. Namun, berdasarkan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya, saya mendengar bahwa ada 4 antek di bawah komandonya, semuanya adalah jenius tak tertandingi dari lapisan ke-9 alam Taoyuan, jadi asal-usul mereka benar-benar luar biasa, dan Yao Er dapat menikahlah jika perlu. Kamu membunuh langit. Minggu mendengarkan kata-kata Luo Wuya dan segera pergi. Tidak lama kemudian, kereta roh berhenti di pintu masuk rumah Luo. Luo Yao melompat turun, dengan postur yang cerdas, berbalik dan menjangkau Ye Jitian, berkata, "Ayo, aku akan menarikmu ke bawah." Bukankah aku harus mengatakan itu? Kenapa kamu bangun duluan, Tuan? Chen Ye bercanda mengambil tangan Luo Yao, mengikutinya keluar dari kereta roh, melihat sekeliling, dan sangat akrab. Bab 1065. Terakhir kali dia datang, kereta yang turun di sini, dan kali ini, di tempat yang sama. Namun, situasinya mungkin berbeda. Hahaha. Ini pasti adik laki-laki Ye Jitian. Muda dan berbakat, keluarga Luo saya sangat menyambut Anda, datang dan datang, saya telah menyiapkan jamuan makan yang luar biasa, khusus bagi Anda untuk mencuci debu. Luo Wuya berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, dan mengepalkan tangan Chen Ye. Secara pribadi, salut. Mata Luo Wuya jatuh pada Chen Ye, dan kemudian dia melihat Huang Santian dan yang lainnya, dia terkejut, itu benar-benar sesuai dengan berita. Hanya saja pemuda di depannya itu memakai topeng, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat wajah aslinya, dan dia tidak tahu seperti apa tampangnya. Tapi di Kunlun, penampilan sama sekali tidak penting, kekuatan adalah yang paling penting. Dia bahkan berpikir dalam hati dia benar-benar jenius tak tertandingi dari lapisan ke-9 alam Tao, dengan usia tulang tidak lebih dari 30 tahun. Identitas Ye Qilian ini pasti luar biasa. Dia berkata dengan antusias, "Kakak Ye, aku menantikan bintang dan bulan, tapi aku menunggumu." Benarkah? Chen Ye memandang Luo Wuya dengan penuh arti, berpikir wajah orang ini telah berubah begitu cepat. Terakhir kali saya datang sebagai Chen Ye, saya bilang saya tidak bisa memanjat tinggi. Kali ini, Ye Xitian datang, dan wajah tua itu tersenyum seperti krisan tua. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi. Jangan ganggu kaum muda yang miskin. Ayo, tolong, tolong. Banyak penatua di keluarga kami datang untuk menyambutmu. Luo Wuya menyapa Luo Yao dan Ye Jitian dan berjalan ke rumah Luo. Ada orang-orang berdiri di kedua sisi di sepanjang jalan, dari remaja, orang muda hingga orang tua, ada orang-orang dari generasi batu yang menua, masing-masing dengan nafas yang luar biasa, di antaranya bahkan ada beberapa kaisar. Kuat. Saat dia berjalan, dia menjelaskan kami tahu bahwa Anda sendiri telah mengalahkan setengah dari keluarga Cui, dan kami semua sangat ingin mengenal Anda. Ini Penatua Wu Yue. Ini adalah tetua penegak hukum ketiga, ranah kaisar setengah langkah. Ini adalah paman kelima Yao Er, lapisan ke-8 dari alam Taoyuan. Ini. Luo Wuya memperkenalkan keluarganya kepada Ye Jitian satu persatu. Antusiasme ini hampir seperti perkenalan anggota keluarga oleh menantu penyu emas ketika memasuki rumah, belum lagi betapa bahagianya dia. Bahkan lebih bahagia dari orang biasa yang telah memenangkan jutaan hadiah. Seorang master di tingkat kedua dari keluarga Anda sendiri mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun di tangan orang lain, dan seorang penatua tingkat pertama dari Emperor Senior Realm mungkin tidak dapat melakukan lebih baik daripada yang lain, tetapi orang ini mungkin masih menjadi menantunya, kan? Sekelompok orang tua dari alam kaisar datang, dan mereka tampak seperti sedang mengobrol dengan Chen Ye. Adegan ini, melihat wajah Luo Yao tiba-tiba, dan berbisik ketika Chen Ye datang terakhir kali, mengapa saya tidak melihat kalian begitu bersemangat? Dia memegang tangannya dan berpikir dengan marah, Ye Jitian hanya seumuran denganku, begitu juga denganmu. Itu sepanas generasi Ye Jitian. Hampir mengubah Ye Jitian menjadi saudaramu yang telah lama hilang, ini sangat panas, palsu. Palsu, sangat palsu. Luo Yao tidak tahan lagi, berpikir bahwa ketika dia membawa Chen Ye kembali, ayahnya sangat menyendiri. Hari ini,
Saya membawa Ye Jitian bersama saya, dan ayah saya memandang Ye Jitian seperti saudara yang baik. Semuanya, jangan khawatir, jangan khawatir. Ayo duduk dan bicara perlahan. Chen Ye menepuk tangan paman kedua Luo Wuya dan Luo Yao, dan berkata dengan ringan. Generasi yang lebih tua dari keluarga Luo memiliki 6 pembangkit tenaga listrik teratas, termasuk paman Luo Yao dan paman Er, ditambah 3 tetua penegak hukum, dan pelindung besar keluarga Luo Wuya dan Luo Yao, yang berada di langit, duduk di tempat duduk. Di samping, ada sesepuh penegak hukum lainnya, penegak hukum dan pembangkit tenaga listrik lainnya duduk di meja lain. Mereka semua dari alam Daoyuan, dan ada lebih dari 30 alam Daoyuan. Di samping, ada beberapa generasi muda dari keluarga Luo, mulai dari ranah suci hingga ranah raja virtual, dan ada banyak dari mereka. Pada skala ini, pada dasarnya keluarga Luo keluar untuk menyambut Chen Ye. Barisan ini sangat langka. Ada 4 generasi pria, tua, menengah dan muda. Kecuali wanita yang masih di rumah, semua orang bisa datang. Keluarga Luo didirikan ratusan tahun yang lalu, sehingga masih mempertahankan beberapa tradisi kuno. Yaitu untuk menyambut para tamu, semua pria datang, dan wanita pada dasarnya meninggalkan kamar kerja. Luo Yao adalah pengecualian, jika tidak hari ini, banyak wanita cantik dari keluarga Luo akan terlihat datang dan pergi duduk di sekitar Chen Ye memanggang dan menuangkan teh. Adik kecil Ye, Gong adalah keberuntungan. Ini adalah panutan bagi generasi muda. Luo Wuya memandang Huang Santian dan yang lainnya yang berdiri di dekat meja dari waktu ke waktu, dan berkata sambil tersenyum, keempat ini juga jenius yang tiada taranya. Dengan bakat dan kultivasi seperti itu, murid-murid keluarga Luo saya jauh, lebih baik untuk biarkan mereka semua duduk dan berkumpul bersama. Minum, ada yang bisa dimakan. Bagaimana menurutmu, Kakak Ye? Tidak perlu. Huang Santian berkata lebih dulu, sebagai seorang pelayan, saya pasti tidak bisa duduk ketika tuannya sedang minum. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, tolong jangan mempermalukan tuanku dari keluarga Luo, aku menunggu para pelayan berdiri. Setelah mengatakan itu, Huang Santian, Huang Wugun, Wanyan Pojun dan yang lainnya masing-masing berdiri di sekitar perjamuan. Aura 9 surga Daoyuan mekar dari tubuh mereka, dan mereka sangat tirani, dan mata agung mereka melirik keluarga Luo lainnya. Anggota. Tampaknya begitu perjamuan berubah. Mereka akan mengikuti perintah Ye Jitian, memblokir seluruh perjamuan, dan memulai pembunuhan besar-besaran, atau masing-masing akan bergegas ke pusat kekuatan keluarga Luo dan bertarung. Perilaku mereka mengejutkan generasi muda dan muda dari keluarga Luo. Generasi muda menatap Huang Santian dan 4 lainnya, dan tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Mereka bahkan tidak berani menatap Huang Santian. Mereka hanya menatap Chen Ye di tengah perjamuan dari kejauhan, dan mereka ketakutan dan tidak berani membuat masalah. Budak ini cukup untuk membunuh kita dalam hitungan detik. Anda bahkan dapat bersaing dengan tetua klan untuk pria dan wanita, betapa kuatnya Ye Jitian. Dengan mengingat pertanyaan ini, Luo Wuya memanggang segelas anggur dan bertanya, Kakak Ye, keterampilanmu sangat kuat, aku tidak tahu dari keluarga mana kamu berasal. Dia mengangkat gelasnya untuk memberi penghormatan kepada generasi Chen Ye, dan berkata dengan senyum bercanda, saya menemukan bahwa Yao Er tampaknya sedikit menyukai Anda, mengapa Anda tidak menikah?